Banyak ASN, TNI, Polri yang tidak tahu doa makan ini. Kita bilang, Bapak sebentar kau doa makan, sembarang saja pendeta ini. Ada begitu di kota Waringin sini. Yang mau ajak orang di Bethlehem tapi tidak tahu berdoa itu. Di sini ada pimpinan suka kasih takut dia punya bawahan. Orang tidak berani omongin. ASN, TNI, Polri yang ada di kota Waringin Barat ini bisa dipercaya semua. Ini mau ajak orang pergi ke Bethlehem ini. Ini orang bisa dipercaya semua. Saudara mulai ragu dan diri sendiri kan? Lalu mau ajak orang pergi ke Bethlehem. ASN bisa dipercaya. TNI Polri bisa dipercaya. Bendahara bisa dipercaya. Tambah kacau lagi. Satu bangsa ini akan rusak kalau orang-orang di dalamnya, pemangku jabatannya adalah orang-orang yang tidak bisa dipercaya. Bapak Ibu Saudara-saudara, di tengah sukacita perayaan Natal ini, saja kita untuk merenungkan kembali bagian pembacaan ini menurut Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-15. Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-15. Yang sudah dapat katakan amin. Amin betul. Separuh tidak buka Alkitab juga amin itu. Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Kuat sedikit. Shalom. Secara kasat mata, Natal itu enak untuk ditonton. Perayaan Natal itu bagus-bagus, penyanyi bagus-bagus, pakaian bagus-bagus, menarik. Di malam Yesus lahir, ada dua peristiwa yang enak untuk ditonton. Pertama, ada bintang terang. Saudara jalan malam-malam ada bintang terang, siapa yang tidak mau lihat? Yang kedua, ada malaikat menyanyi di padang. Malaikat itu bukan manusia, tapi kalau digambarkan seperti manusia. Kalau dia laki-laki ganteng atau tidak? Kalau perempuan cantik atau tidak? Suara bagus atau tidak? Pakaian bagus atau tidak? Tapi menyanyi di hutan. Muka bagus, suara bagus, baju bagus, menyanyi di... Saudara masuk hutan malam-malam, ada malaikat menyanyi. Mau nonton atau mau lari? Mau nonton atau mau lari? Di bagian paling awal saya mau kasih tahu saudara bahwa Natal bukan tontonan. Sama-sama 1, 2, 3.
Kasih tahu kawan di sebelah, 1, 2, 3. Kalau Natal bukan tontonan, lalu Natal itu apa? Natal itu tuntunan. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tahu kawan di sebelah, 1, 2, 3. Siapa yang merayakan Natal harus berjumpa dengan Kristus bayi Natal. Dituntun untuk itu. Kalau dia tidak dituntun berjumpa dengan Kristus bayi Natal, dia hanya merayakan perayaan tontonan. Dan teman-teman yang kerja sebagai event organizer lebih hebat merayakan perayaan tontonan dibanding kita semua. Tapi walaupun ini tuntunan, dia berkelas. Kenapa? Karena sekaligus Natal adalah tantangan. 1, 2, 3. Lebih kuat, 1, 2, 3. Kasih tahu kawan di sebelah, 1, 2, 3. Dan tantangan kita hari ini di perayaan Natal kita tahun ini, tantangan kita adalah tema kita. Baca sama-sama tema, 1, 2, 3. Tantangan dari orang-orang Kristen yang merayakan Natal tahun ini adalah setelah merayakan Natal, dia akan mengajak orang pergi ke Bethlehem. Lalu Bethlehem bagaimana dan seterusnya sebentar kita belajar. Tapi untuk sampai kepada tantangan ini, mari kita pergi ke Bethlehem. Dalam teks yang kita baca, ada sejumlah kronologi yang mesti kita aman dulu dalam kronologi itu, baru sampai pada tantangan ini. Sama-sama 1, 2, 3. Marilah. Tidak ada ngomong lagi. 1, 2, 3. Marilah sekarang kita pergi. Kronologi yang pertama adalah lokus, tempat. Kronologi yang pertama apa? Tempat. Tempat dari teks yang tadi kita baca, kisah itu adalah padang belantara. Lokusnya di mana? Padang belantara. Orang suka bertanya, pendeta kenapa harus di padang bukan di istana? Kenapa mesti di situ bukan di tempat lain? Jawabannya ringan saja. Peristiwa di padang belantara tidak bisa dipisahkan dari kisah dalam Kejadian pasal 4. Di Kejadian pasal 4, kisah tentang Kain dan Habel. Di padang belantara, tempat di mana kakak adik mesti sayang satu dengan yang lain, mesti berbagi kasih, mesti menikmati indahnya alam semesta. Di padang itu Kain tega sekali membunuh adiknya. Membunuh adiknya siapa? Maka nyanyian perdamaian dari sorga pertama-tama mesti dinyanyikan di tempat-tempat di mana persaudaraan kita penuh dengan masalah. Nyanyian perdamaian dari sorga pertama-tama harus dinyanyikan di tempat-tempat di mana kita punya persaudaraan penuh dengan kepalsuan. Sekarang saya mau tanya, tolong jawab jujur. Orang-orang di Kota Waringin Barat ini, di Pangkalan Bun ini, relasinya aman-aman. Kenapa suara hilang? Kakak adik aman? Dengan orang tua aman? Ipar-ipar aman? Dengan mertua? Kenapa saudara bilang aman sambil tertawa? Dengan teman-teman kantor aman? Dengan atasan aman? Dengan bawahan? Kenapa ini menjadi pesan paling pertama di kronologi ini? Karena saudara ajak orang pergi ke Bethlehem kalau relasi kita penuh dengan kepalsu. Jemaat, di sini tidak ada jemaat. Jemaat, ingat bahwa tidak semua senyum tulus. Kita datang, kita bilang selom, orang bilang selom. Kita lewat separuh, betul.
Di Pangkalan Bun ada yang begitu? Dia ada ikut Natal hari ini. Nah itu, saya berkhotbah di banyak bank di Indonesia. Saya bilang begini, ini ibu-ibu yang dikerja di bank orang ini cantik-cantik semua. Mau lihat jauh atau lihat dekat tetap cantik. Dorang pakai pakaian bagus-bagus lagi, kerja di tempat yang tertata rapi lagi, ber-AC lagi. Kita pergi di bank itu macam kita tidak mau pulang, macam mau lihat-lihat orang terus begitu. Kita baru naik tangga terakhir, dengan santun sekali mereka bilang begini, selamat siang, ada yang bisa kami bantu? Terus saya tanya dorang, ibu-ibu, siapa di antara ibu-ibu yang bangun pagi, lihat suami pas bangun terus tiba-tiba dia bilang, selamat pagi, ada yang bisa kami bantu? Ada banyak ASN itu tegur sapa sama pimpinan itu pencitra. Ada di sini, ada ikut ibadah, boleh tunjuk dia sedikit. Apalagi TNI Polri, segala sesuatu siap, ada siap, tulus. Nyanyian perdamaian ini di paling awal sebelum ajak orang pergi ke Bethlehem, pastikan kita tidak ada kemunafikan. Jangan ada kemunafikan di antara kita. Amin. Jemaat, kenapa Kain tega sekali membunuh adiknya Habel? Karena perjumpaan antara akal dan perasaan sudah tidak lagi berimbang. Kalau akal dan perasaan sudah tidak lagi berimbang, dia tidak pandang mana saudara, mana sahabat, mana musuh, mana lawan politik, mana tim sukses, dia tidak pusing lagi. Saudara tahu ada banyak hal ketika hal ini tidak lagi bisa dihubungkan, tapi satu yang paling menonjol adalah iri hati. Tahu iri hati? Coba angkat tangan yang iri hati. Di sini tidak ada. Ada dua orang, saya melihat begini saja. Iri hati iyalah, iri hati. Lebih baik saya rugi, asal bapak rugi lebih banyak, daripada saya untung, tapi bapak untung lebih. Contohnya begini, ada dua orang yang suka iri hati, orang dua berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu mereka suka iri hati, Tuhan bilang, malaikat urus orang dua. Malaikat datang, malaikat bilang, kamu dua ini hanya satu yang boleh berdoa. Tapi yang berdoa itu dia minta apa? Yang tidak berdoa akan dapat 2 kali lipat. Jadi kalau bapak berdoa minta motor 1, pendeta Yandi dapat motor. Di antara kamu dua siapa berani berdoa? Kami dua-dua tidak mau berdoa, tidak mau. Tapi karena harus berdoa, kami tarik lot siapa yang berdoa. Akhirnya pendeta Yandi yang harus berdoa. Saya pikiran ini, kalau saya minta kaya, nanti beliau lebih kaya. Setelah pikir-pikir terus saya bilang begini, Tuhan, kalau begitu kasih saya punya mata buta 1. Kalau pendeta Yandi buta 1, beliau buta berapa? Buta 1 rugi atau tidak? Rugi atau tidak? Tapi lebih senang lihat orang buta. Sebentar pulang dari sini jalan kaki, ada orang naik motor hampir tabrak, dia silih sedikit lewat 20 meter, itu orang jatuh. Brrr, kita bilang apa? Mampus. Pas cek begini ternyata dia punya papa yang jatuh. Senang sekali lihat orang susah, dan susah sekali lihat orang. Ada di Kota Waringin Barat, dia ada duduk di sini, ASN dia. Amankan itu dulu, baru ajak orang pergi ke. Oke, kronologi yang pertama adalah tempat. Kronologi yang kedua, berita. Kronologi kedua apa? Kedua apa? Ada 2 berita yang disampaikan waktu itu. Malaikat-malaikat itu ketika melihat gembala-gembala itu ketakutan, mereka menyebutkan kalimat pendek ini, jangan takut. Sama-sama 1, 2, 3. Coba kasih tahu kawan di sebelah, 1, 2, 3. Jangan takut itu berita Injil. Injil itu berita pembebasan.
Kalau saudara baca perjanjian lama, saudara akan menemukan banyak sekali kata ini, celakalah, 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 celakalah. Waktu baca perjanjian baru, ketika Tuhan Yesus datang, dia melayani, dia mati, bangkit, dia naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan, celakalah kita tidak temukan. Kita temukan satu kalimat pendek ini, jangan takut. Sama-sama, 1, 2, 3. Pendeta Yandi berdoa dan melayani di rumah sakit. Kalau lihat oma-oma yang lanjut usia itu, kita bilang, oma, kita berdoa. Dia bilang, iya pendeta. Tapi kita doa habis, oma semua mati. Tapi oma mati masuk surga. Kita jelaskan kenapa mati masuk surga. Terus dia bilang begini, pendeta, mati hari ini atau mati besok sama saja. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Bahkan di lembah kekelaman, dia siap berhadapan dengan kematian. Pembebasan. Masih banyak orang, masih banyak gereja suka kasih taku orang. Apalagi menjelang Paskah mereka bawa film neraka, putar di kampung-kampung. Orang kampung nonton habis film neraka dan pendeta, neraka ngiri. Saya bilang, saya tidak pusing dengan neraka. Kenapa? Karena saya masuk surga. Iya, minimal pendeta mesti tahu, saya tidak tahu tidak apa-apa. Karena kalau saya harus masuk surga, bukan karena ketakutan di hukuman di neraka. Saya masuk surga karena Tuhan Yesus mati bagi saya. Supaya kalau ada anak muda datang kasih tahu saya, dia bilang, pendeta, saya rasa saya orang paling berdosa di dunia. Saya kasih dia, adik, jangan takut, pendeta juga orang berdosa, tapi cinta Tuhan lebih besar dari kita dua punya kesalahan. Pembebasan. Bayangkan kalau ada anak muda datang kasih tahu saya, pendeta Yandi, saya rasa saya manusia paling berdosa. Terus saya bilang, iya, saya lihat engkau punya muka ini, muka berdosa ini, saya sudah tahu ini. Engkau kalau tidak bertobat, kaki tangan akan patah buang semua. Berita apa itu? Saya mau cek dulu ibu-ibu dulu. Ibu-ibu, kasih makan anak umur 2 tahun gampang atau susah? Susah atau gampang? Karena ini anak lari-lari, dia punya ibu ikut-ikut 30 menit, terus dia punya mama bilang begini, ini anak tidak bisa mengerti orang tua sedikit. Anak umur 2 tahun suruh mengerti dia punya mama yang 40. Anak kalau tidak mau makan itu kasih tahu baik-baik, adek makan biar sehat. Ini anak tidak mau makan, dia punya mama bilang begini, makan itu ada om polisi. Wah. Terus itu om datang, wah. Jemaat. Di sini ada pimpinan suka kasih taku, dia punya bawahan. Orang tidak berani omongin. Ada orang-orang suka kasih taku orang di sini. Yang biasa kasih taku itu setan. Injil itu pembebas, bukan ketakutan. Itu berita pertama. Tapi berita kedua ini menegaskan yang jangan takut itu. Sebuah pernyataan yang ringan sekali, dia bilang, kenapa hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Orang-orang Yahudi sementara pusing ini. Hukum Taurat ada 10, dari 10 dijabarkan dari 613 pasal. Dari 613 pasal masih ada ribuan peraturan hidup setiap hari yang mereka pusing bagaimana bisa melakukan sebuah supaya masuk surga, dan mereka tahu bahwa mereka tidak mungkin bisa melakukannya, dan menjelaskan serta menegaskan itu kalimat ini penting, jangan takut, hari ini lahir bagimu juru selamat. Hari ini itu menjadi penting bagi kita. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. 2 pernyataan dulu. Itu kedua. Ketiga, lokus, tempatnya, beritanya. Yang ketiga, penerima berita. Teks tadi kasih tahu dengan kita semua apa dengan baik. Penerima berita adalah siapa? Gembala. Gembala adalah penerima berita. Kalau kita sepakat gembala-gembala adalah penerima berita, dengarlah penjelasan sepotong ini. Dalam masyarakat Palestina waktu itu,
Gembala-gembala itu masuk dalam kategori orang yang tidak bisa dipercaya, suka tipu dan suka bertengkar. Berita yang luar biasa yang kemudian berakhir dengan mengajak orang ke Bethlehem akan disampaikan oleh orang yang tidak bisa dipercaya, suka tipu dan suka bertengkar, rampas wilayah untuk kepentingan pakan ternak. Pasti pertanyaannya gampang. ASN, TNI, Polri yang ada di Kota Waringin Barat ini bisa dipercaya semua? Ini mau ajak orang pergi ke Bethlehem ini. Ini orang bisa dipercaya semua. Saudara mulai ragu dengan diri sendiri kan? Lalu mau ajak orang pergi ke Bethlehem. ASN bisa dipercaya. TNI Polri bisa dipercaya. Bendahara bisa dipercaya. Tambah kacau lagi. Lao Tse, seorang pemimpin spiritual, dia bilang kepada murid-muridnya, dia kasih tahu begini, murid-murid, ada 3 hal yang paling dibutuhkan oleh satu negara. Yang paling dibutuhkan oleh satu negara adalah pertama, tentara, kedua, makanan, dan yang ketiga, kepercayaan. Satu apa? Tentara. 2 apa? Makanan. Yang ketiga apa? Kepercayaan. Setelah dorang hafal itu terus, Laut saya bilang begini, dari 3 itu tolong kasih kurang 1. Kasih kurang tentara kah, makanan kah, atau kepercayaan? Murid-murid sepakat, kasih hilang saja tentara. Hei, kamu tidak takut kalau satu negara tidak ada tentara? Tidak apa-apa Bapak. Kenapa kamu bilang tidak apa-apa? Yang penting bangun relasi politik yang baik dengan orang-orang luar negeri, kita hidup baik-baik saja, tidak ada tentara, tidak apa-apa. Berarti tinggal 2, yaitu makan dan terus lalu saya bilang begini, dari 2 itu kasih hilang 1 lagi. Sekarang saya tanya saudara, kalau disuruh memilih makanan atau kepercayaan, saudara lebih memilih kasih hilang? Kalau disuruh memilih kasih hilang makanan atau kepercayaan, saudara lebih memilih kasih hilang? Saudara orang paling ragu-ragu di seluruh dunia. Murid-murid sepakat waktu itu. Ketika Lot saya bilang memilih 1 untuk dihilangkan, mereka bilang kasih hilang saja kepercayaan. Lot saya bilang, kenapa kamu kasih hilang kepercayaan? Bapak, untuk apa jadi orang bisa dipercaya tapi tidak ada makanan? Untuk apa jadi orang jujur tapi lapar? Laut saya bilang mantap. Dan di balik mantap itu Laut saya bilang, kamu baru saja menjawab satu pernyataan yang merusak bangsa. Satu bangsa ini akan rusak kalau orang-orang di dalamnya, pemangku jabatannya adalah orang-orang yang tidak bisa dipercaya. Bisa dipercaya sekarang, saudara makin hilang. Nah saudara, saya pakai contoh saja supaya lebih gampang. Kalau orang tolong kita terus kita bilang terima kasih, itu baik atau tidak? Yakin baik? Aman? Mantap? Kalau begitu, saya mau tanya dulu. Istri-istri, siapa punya suami yang pagi-pagi istri siap makan pagi, terus suami bilang, sayang, terima kasih. Ada? 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 Ini suami-suami, istri siap makan pagi, mereka tidak terima kasih. Tapi istirahat kantor makan sedikit di warung, sudah bayar lagi, terima kasih lagi. Terus janji itu, mbak besok saya datang lagi ya. Terus setelah dengar khotbah ini, suami-suami merasa sadar. Sebentar malam pulang sampai rumah, istri siap makan malam. Dan dengan keyakinan iman suaminya bilang, sayang, terima kasih.
Ibu-ibu percaya? Ibu-ibu percaya? Suami sendiri juga ibu tidak percaya. Kalau istri saja tidak percaya, bagaimana negara ini percaya pada saudara? Pasti waktu suami bilang terima kasih, istri pikiran. Istri pasti pikir dua. Pertama pasti istri pikir begini, tidak tahu roh apa naik sepuluh suami. Atau jangan sampai yang kedua istri pikir begini, jangan-jangan ini hari terakhir. Karena tidak biasa melakukan sesuatu yang baik. Contoh kedua, ini kantor-kantor ini, kantor pemerintah TNI Polri yang ada di Kota Waringin Barat ini, biasa masuk kantor jam berapa? Terus katakanlah ada yang suka terlambat. Di sini ada yang biasa terlambat kantor. Ada. ASN dia. Terima gaji juga. Masuk jam 7 tapi dia datang jam setengah 10. Terus setelah dengar khotbah ini, supaya dia bisa mendefinisikan diri sebagai orang yang bisa dipercaya, besok setelah dengar khotbah dia betul, pendeta tadi omong betul. Besok setengah 6 dia sudah ada di kantor. Saudara pergi, dia sudah ada setengah 6. Terus bilang, Bapak, kenapa datang tempo sekali? Terus bilang, tidak, saya harus datang tepat waktu, bahkan lebih cepat. Saya mau tanya, saudara percaya? Percaya? Mendefinisikan diri sebagai orang yang bisa dipercaya itu komitmen terus menerus. Tidak bisa di perayaan Natal hari ini terus besok ulang, tidak bisa. Saudara kalau mau ajak seseorang ke satu tempat, kalau ini katakan saya dari Kupang, saudara belum pernah ke Kupang, terus saya bilang, Pak, ke Kupang, saudara tidak kenal saya, saudara langsung bilang, gas. Kan harus didefinisikan dulu ini orang bisa dipercaya atau tidak. Sekarang mendefinisikannya sebagai orang yang bisa dipercaya ini repot. Sudah 3. Kalimat tadi serius. Jangan takut, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Hari ini lahir juru selamat. Satu kalimat pendek yang Tuhan Yesus ulang ketika menuju akhir hidupnya di salib. Ke peristiwa di salib itu dimulai dari kisah yang panjang, tapi saya kasih pendek sedikit. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Karena apa? Berani melangkah melewati batas. Tuhan bilang begini, semua tanaman dalam taman ini boleh kau makan buahnya, yang itu tidak boleh. Waktu mereka melangkah melewati batas, sekarang mereka jatuh dalam dosa. Tuhan datang, Tuhan tanya, Adam, kamu di mana? Tuhan tanya begitu bukan karena Tuhan tidak tahu Adam sembunyi di mana. Tuhan tahu kok tidak? Tuhan tahu kok tidak? Sudah tahu kenapa tanya? Tuhan tahu kok tidak? Sudah tahu kenapa tanya? Adam, kamu di mana? Untung Adam tidak bilang, kamu nanya. Adam berani begitu, dia mati duluan. Adam, kamu di mana? Ini sebuah kiriman pesan. Adam, kenapa engkau memutuskan hubungan dengan saya? Adam bilang, kami di sini Tuhan. Kamu buat apa di situ? Kami sembunyi Tuhan. Kenapa kamu sembunyi? Kami telanjang Tuhan. Kenapa kamu telanjang? Kami makan ini buah. Siapa suruh kamu makan itu buah? Dorang dua bertengkar. Tuhan bilang, sini. Waktu Tuhan panggil mereka datang.
Tuhan kasih pakai pakaian. Kalau Tuhan yang kasih pakaian pasti bagus. Tuhan kasih makan pasti enak. Terus Tuhan bilang begini, sekarang keluarlah dari Taman Firdaus. Tinggal di luar Firdaus tetap ada pakaian yang bagus. Tinggal di luar Firdaus tetap ada makanan yang enak. Tapi tinggal di luar Firdaus berarti mereka tinggal di luar dari inti kehidupan. Inti kehidupan tidak ada pada makanan. Inti kehidupan tidak ada pada pakaian. Untuk apa makan bagus-bagus, pakaian ketat-ketat, hidup kaya raya, mati masuk neraka. Kurus-kurus, susah-susah, mati masuk surga. Mana yang baik? Kaya raya mati neraka, susah-susah mati surga. Mana yang baik? Tidak ada yang baik. Yang bagus itu badan bagus, pakaian ketat-ketat, hidup kaya raya, mati masuk. Tapi manusia ini Tuhan baru kasih kepercayaan sedikit langsung lupa Tuhan. Dulu belum ada kios, berdoa keliling semua gereja yang ada di Pangkalan Bun. Setelah ada kios, hari Minggu tidak gereja lagi. Terus pendeta tanya, Bapak kenapa tidak gereja? Pendeta, nanti siapa jaga itu kios lagi. Dulu belum jadi ASN, masih honor, keliling semua gereja berdoa. Diangkat jadi ASN, jadi polisi, jadi tentara, bikin syukuran di rumah. Gaji pertama untuk Tuhan, kedua, ketiga sampai hari ini yang sudah tidak. Tapi punya alasan untuk tidak terima lagi pelayanan. Tuhan baru kasih kepercayaan kios. Baru kasih kepercayaan eselon 432. Belum kasih tambang batu bara. Lupa Tuhan. Dan Tuhan mau. Setelah hal-hal itu, penjahat itu bilang begini, Yesus, ingat aku kalau engkau datang sebagai raja. Kalimat tadi diucapkan kembali. Hari ini aku membawa kamu masuk ke dalam inti kehidupan. Aku membawa kamu masuk kembali ke dalam Firdaus. Kalau begitu, cari Tuhan jangan sekedar untuk sembuh saja. Tuhan datang ke dunia bukan untuk bikin orang sakit jadi sembuh, walaupun bisa dia buat. Ingat, ada banyak orang tidak kenal Tuhan malah lebih sehat dari kita. Yang suka mabuk itu mabuk dari 3 hari lalu sampai tadi pagi, istirahat sedikit, minum kembali, dia tidak sakit. Kita yang mengaku kenal Tuhan duduk dekat AC pulang pilek Bapak. Jangan cari Tuhan hanya untuk kaya. Tuhan datang ke dunia bukan untuk bikin orang miskin jadi kaya, sekalipun bisa dia buat. Ingat, ada banyak orang tidak kenal Tuhan lebih kaya dari kita. Itu koruptor, itu kaya-kaya semua. Rumah 2, 3, 4, 5, sampai tidak suka tinggal di orang punya rumah dan tinggal di penjara sana. Tapi kaya-kaya. Kita yang mengaku kenal Tuhan ini yang sedikit-sedikit garam habis, sedikit-sedikit pulsa habis. Mau beli sepatu Natal saja pakai tanya dia yang jual, bilang boleh bayar 6 kali. Kalau begitu Tuhan datang ke dunia untuk apa? Menebus dan menyelamatkan saya dan saudara. Kalimat ini menjadi penting. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, selamat dulu, baru yang lain itu di kekayaan, kehormatan di, umur panjang di, jabatan di, istri di. Tiga kronologi, 4 kronologi keempat, kronologi terakhir. Setelah malaikat bicara 2 hal itu, maka tampillah bala tentara surgawi. Untuk apa? Ini kronologi keempat, menyanyi bersama. 1, 2, 3. Poin ini menarik untuk Natal ASN TNI Polri di sini. Untuk menyanyi bersama. Kenapa? Ajakan untuk menyanyi bersama itu ajakan membangun visi bersama.
Ajakan membangun komitmen bersama. Ingat bahwa menyanyi bersama itu susah. Do, mi, sol, do. Itu tidak bisa ada orang yang mau jadi inti sendiri. Yang kita mau menyanyi, haidu, tidak bisa. Semua mesti menahan diri, mengelola perbedaan-perbedaan. Saya bilang kepada saudara, persoalan paling besar di bangsa ini hari ini adalah merawat kebinekaan, merawat perbedaan-perbedaan. Siapa tidak mencintai perbedaan tidak pantas hidup di dunia. Karena fakta kosmis menunjukkan dengan baik bahwa segala sesuatu di dunia ini berbeda. Ada atas, ada kanan, ada hitam, ada laki-laki, ada. Saya pernah kasih nikah satu pasang nikah, yang laki-laki umur 64 tahun, yang perempuan umur 20 tahun. Ngeri itu. Jemaat yang hadir, saya lihat mereka bicara tentang beda usia, bedanya 44 tahun. Dalam khotbah saya bilang begini, dalam sebuah pernikahan beda usia tidak penting. Yang lebih penting adalah mereka harus beda jenis kelamin. Lebih penting. Untuk apa sama-sama umur 30 tahun tapi laki-laki semua? Mau ajak orang ke Bethlehem? Itu bikin rusak Bethlehem itu. Mengelola perbedaan itu baik. Saya ingat sekali dalam sebuah acara saya diminta berkhotbah. Sebelum khotbah ada ruang kesaksian. Ada ibu-ibu bangun bersaksi bilang begini, pernah satu waktu antara tidur atau tidak tidur, dia dibawa oleh malaikat ke surga. Saya bilang hebat ini. Dia bilang surga itu indah sekali. Saya juga bilang hebat. Terus dia jalan-jalan begini, dia coba lihat di dalam satu ruangan. Ini ruangan kok penuh dengan mulut-mulut. Terus dia tanya ini malaikat, kenapa di dalam itu ruangan penuh dengan mulut-mulut saja? Terus dia bilang, malaikat jawab, dia bilang begini, oh itu mulutnya pendeta-pendeta. Kenapa mulut pendeta-pendeta? Pendeta-pendeta itu khotbah bagus, jadi dia mulut masuk surga, kaki tangan di neraka. Saya emosi betul itu. Pas mau khotbah saya bilang, ibu, kita dua selesaikan yang tadi, kita klarifikasi. Kita klarifikasi dulu. Saya bilang begini, ibu tahu pisau, dia bilang tahu. Tahu bagaimana? Coba engkau ambil pisau, potong engkau punya jari sudah terluka, darah keluar, terus bilang, rasa kau, bisa begitu? Dia bilang tidak. Nah itu Alkitab bilang kita satu tubuh dengan banyak anggota. Mata karena dia mata, dia tidak lebih penting dari telinga. Kaki tidak lebih penting dari tangan. Siapa yang malam-malam ketika dia perut sakit mau pergi ke WC, terus kaki bilang, perut, maaf, pergi sendiri. Bisa begitu. Sama-sama kan. Alkitab mengatakan dengan baik, kalau jari terluka mata menangis, dan kalau mata menangis tangan ini apa? Melap. Sudah, yang penting saudara mengertilah. Yang penting saudara mengerti. Membangun visi bersama. Orang tua di kampung yang tidak sekolah saja kasih nasihat saya bilang begini, untuk apa kita tidur satu tempat tidur yang sama tapi dengan mimpi-mimpi yang berbeda? Lebih baik kita tidur tempat tidur yang berbeda tapi dengan mimpi-mimpi yang sama. Saya ulang. Saudara catat bikin status. Tandai saya tidak apa-apa. Untuk apa tidur satu tempat tidur tapi dengan mimpi-mimpi yang lebih baik tidur di tempat tidur yang berbeda tapi dengan mimpi-mimpi yang, kalau satu orang bermimpi itu hanya mimpi, tapi kalau
Kita semua bermimpi bersama, itu kenyataan. Jangan biarkan bupati terpilih itu bermimpi sendiri. Semua mimpi bersama. Jangan biarkan Dandi mimpi sendiri. Kajari mimpi sendiri. Tidur tempat tidur beda, mimpi sama. Membangun visi bersama. Tapi saya klarifikasi dulu, Jangan sampai ada yang pulang kasih tahu dia punya istri, bilang, Mama, tadi pendeta ada bilang, untuk apa tidur satu tempat tidur, tapi mimpi-mimpi beda. Stop, saya tidak maksud itu. Ini tentang membangun harapan bersama. Amin. Ada satu kisah kecil dari saya punya sahabat. Ini kisah saya kira baik bagi kita. Ini orang, dia pimpinan satu bank. Ini orang baik sekali dan semua orang mengakui dia baik. Karena dia baik, siapapun bisa berjumpa dengan dia. Sampai satu waktu pas dia sampai kantor, security dan cleaning service minta ketemu dengan dia. Boleh. Setelah mereka masuk, kenapa hari ini kamu dua mau ketemu saya? Bapak, boleh kami bicara sedikit? Boleh. Coba kamu sampaikan. Lantas orang dua bilang begini, Bapak, kalau semua orang di dunia ini sebaik Bapak, maka kami punya istri anak tidak makan apa-apa lagi. Kamu punya maksud apa ini? Kamu dua maksud apa ini? Dia bilang, Bapak, kami dua dibayar untuk membuka Bapak punya pintu mobil. Kami dibayar untuk bawa Bapak punya tas. Kalau ini dua hal Bapak sudah lakukan sendiri, kami makan gaji buta. Dia kaget sekali. Kenapa? Selama ini dia pikir kalau buka pintu mobil kan gampang saja, tuh tidak perlu suruh orang. Bawa tas gampang saja. Tapi dia dikejutkan oleh pernyataan dua orang ini dan dia bilang, oke, kalau begitu saya minta maaf dan saya kasih tahu kita. Dia bilang, saya kasih tahu kamu berdua. Jadi kalau besok kamu buka saya punya kunci, saya punya pintu mobil. Besok kamu bawa saya punya tas. Bukan karena saya lebih hebat dari kamu, tapi karena kita bertanggung jawab pada tanggung jawab kita masing-masing. Semua bertanggung jawab. Sekarang berita yang kedua, dalam lagu itu, kemuliaan bagi Allah, damai di Allah dimuliakan, damai di mana? Bumi. Tolong jawab kuat. Surga lebih baik atau dunia lebih baik? Surga atau dunia? Surga lebih baik dari dunia, amin. Yakin? Yes, mantap. Kalau begitu siapa mau pergi sekarang? Ada yang mau pergi sekarang? Saudara mau tinggal di mana sebenarnya? Pendeta, belum waktu Tuhan. Oke, belum waktu Tuhan. Kita belum pergi ke surga yang lebih baik dari dunia. Tapi tanda-tanda kerajaan sorga sudah harus kita alami di tempat di mana kita bekerja. Kerajaan berkaitan dengan pemerintahan. Allah memerintah di rumah, di tempat bekerja, di tempat di mana kita hidup. Kalau Allah memerintah, ada kasih atau tidak? Ada keadilan, ada keberpihakan, ada kerendahan hati. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di. Ini kronologi yang kemudian bisa menolong kita ajak orang pergi ke Bethlehem. Saudara-saudara, yang saya omong panjang-panjang dari tadi itu belum khotbah, itu baru pengantar. Karena saya belum bicara ini. Kan tema kita adalah sama-sama 1, 2, 3. Kan
Saya belum bicara itu kan. Itu baru pengan. Ini baru mau masuk isi. Itu pun masih ada pengantar sebelum isi. Paulus menasihatkan jemaat di Tesalonika tentang berdoa dan bekerja. Sebelum masuk situ ada pengantarnya. Ada sebuah penelitian bilang begini, kalau orang hidup 70 tahun, waktu yang dipakai untuk tidur itu kira-kira 23 tahun sampai 30 tahun itu hanya tidur. Apalagi kalau sudah tambah tua. 23 sampai 30 tahun. Ini belum termasuk yang bangun terlambat. Ini juga tidak termasuk yang pendeta khotbah dia tidur, belum termasuk. Kalau sudah tambah itu mungkin 36 itu. Tidur saja 30 tahun. Kerja. Orang hidup 70 tahun waktu yang dipakai untuk kerja, hitungan kerja profesional 7 sampai 8 jam per hari, 7 sampai 8 jam per hari. Itu dia kerja kira-kira 16 tahun. Berapa tahun? 16. Ini termasuk yang kerja pemalas sampai pensiun 16 tahun. Nonton. Pernah menonton? Orang hidup 70 tahun durasi yang dipakai untuk menonton itu kira-kira 8 tahun. Berapa tahun? Yang Ikatan Cinta, drama Korea. Ini belum termasuk yang di kantor dia nonton sendiri. Belum termasuk itu. 8 tahun. Jalan-jalan. Orang hidup 70 tahun waktu yang dipakai untuk jalan-jalan itu kira-kira 6 tahun. Berapa tahun? Pergi ke Surabaya, Jakarta, Singapura, Malaysia, Hong Kong. Ini Kuala Kapuas. Itu 6 tahun. Jadi yang belum jalan-jalan jangan takut. Ada 6 tahun jalan-jalan biaya sendiri tidak disiapkan negara. Makan. Kalau orang hidup 70 tahun waktu yang dipakai untuk makan itu kira-kira 6 tahun. Berapa tahun? Bagi yang makan normal. Pagi 1 kali, siang 1 kali, malam 1 kali. Tapi yang kalau 1 kali makan tambah 3 kali, itu tidak mungkin 6 tahun. 9 mungkin. Santai. Orang kalau hidup 70 tahun waktu dipakai untuk bersantai dan tidak mau diganggu itu kira-kira 4,5 tahun. Berapa tahun? Itu biar dia sudah pulang kantor, biar kita telepon sampai itu telepon meledak, dia tidak akan angkat. Banyak ASN model begitu itu. Telepon tidak angkat itu. Sakit. Tidak mungkin ada yang bilang, "Pendeta, saya begini-begini tidak pernah sakit." Omong kok minimal pilek. Pilek sekarang bukan minimal, maksimal. Dulu sebelum COVID itu kalau duduk rame-rame ada yang bersin, hatsit. Separuh bilang selamat. Mulai COVID duduk sama-sama baru tiba-tiba ada bilang hatsit. Kau surepit. Orang hidup 70 tahun waktu sakit itu kira-kira 4 tahun. Berapa tahun? 4 tahun. Belum termasuk stroke. Itu juga belum termasuk sakit hati. Saudara pernah putus cinta? Saudara kalau putus cinta yang tidak segera move on, itu bisa sakit hati dari tamat SMA sampai mati. Itu hanya sakit hati. Sakit 4 tahun. Berdandan. Orang hidup 70 tahun waktu yang dipakai untuk berdandan itu kira-kira 2 tahun. Berapa tahun? 2 tahun. Mandi lama sekali. Keluar datang sederhana saja. 2 tahun. Terakhir, ibadah. Apa? Ini penelitian bilang begini. Orang hidup 70 tahun, waktu yang dipakai untuk ibadah itu kira-kira 6 bulan.
Berapa lama? Bagi yang rajin, yang Senin ibadah, Selasa ibadah, sampai Minggu ibadah, kumpul-kumpul setengah jam, 1 jam, ya 6 bulan. Tapi yang 1 tahun gereja 2 kali, Natal 1 kali, Paskah 1 kali, saya yakin tidak mungkin 6 bulan itu. Kita jemaat ini kalau pas Natal Paskah itu penuh gereja, apalagi 31. Nah, ibadah macam apa lantas Paulus mendefinisikan? Berdasarkan doa dan kerja, orang bisa dibedakan dalam 4 bagian. Terus kita masuk di sini, selesai khotbah, maka malam pulang. 1. Ada orang yang kerja kuat tapi doa lemah. Sama-sama 1, 2, 3. Kerja kuat tapi doa. Orang yang kerja kuat tapi doa lemah itu orang itu kerja ngeri. Dia sibuk sekali. Bahkan kadang-kadang dia sibuk dengan tidak wajar. Orang lain sempat ganti pakaian seragam, dia tidak ganti. Orang yang kerja kuat tapi doa lemah, jangan coba-coba panggil ikut ibadah. Pak, ibadah, dia tidak bisa. Kenapa? Saya sibuk. Itu kalau bicara sibuk itu seperti derajat naik sedikit. Jadi dia lebih lebih ekspresif. Saya sibuk. Orang kerja kuat tapi doa lemah, dia tahu bagaimana menjadi kaya tapi tidak tahu cara menjadi bahagia. Orang yang kerja kuat tapi doa lemah, dia tahu bagaimana dipromosikan punya jabatan tapi tidak bisa menikmati kehidupan. Saya suka bilang, kumpul uang banyak-banyak tapi tidak pernah jalan-jalan ke Surabaya. Nanti satu saat di Surabaya baru telepon, pendeta, yo, saya di Surabaya, enak kok pesiar-pesiar, tidak Bapak. Lalu saya di rumah sakit Dr. Sutomo Bapak, sudah dapat rujukan dulu baru dia pergi di sana. Kerja kuat doa lemah. Orang kerja kuat dan doa lemah jangan coba-coba suruh dia doa makan. Banyak ASN, TNI, Polri yang tidak tahu doa makan ini. Kita bilang, Bapak sebentar kau doa makan, sembarang saja pendeta ini. Ada begitu di kota Waringin sini. Yang mau ajak orang di Bethlehem tapi tidak tahu berdoa itu. Kerja kuat, doa. Kelompok yang kedua, kebalikan dari itu, doa kuat, kerja. Ada begitu di kota Waringin Barat. Segala sesuatu itu hanya tidak usah urus program, yang penting doa. Hujan besar datang, angkat ini atap, sudah semua lari, dia bilang tidak usah lari, yang penting orang masuk kantor kasih masuk dia punya segala macam, dia bilang tidak perlu, yang penting. Oh, itu orang memang sudah terlalu betul. Orang yang kerja kuat, doa kuat tapi kerja lemah itu hanya berharap pada mujizat. Mujizat itu ada tapi saya tidak sarankan saudara berharap padanya. Mujizat itu Tuhan punya bagian. Bagian kita laksanakan. Dalam doa dan kerja itu ada proses. Dulu ada satu binatang, dia punya nama ayam. Sekarang juga ada ayam. Ayam dulu itu hanya dibedakan atas ayam jantan dan ayam. Tapi tiba-tiba muncul ayam potong. Akhirnya itu ayam yang tadinya hanya ayam menjadi ayam kampung karena sudah ada ayam. Ini yang membuat kita manusia bingung, apakah ini ayam kampung yang dipotong atau ayam potong yang di kampung. Kita pusing. Tapi membedakannya itu gampang, membedakan gampang. Ada yang pelihara ayam kampung di rumah, 2 ekor ada, 5 ekor, lebih dari 5 ada, kasih 1 ibu. Ayam kampung itu kita pelihara lama pun itu ayam masih kecil, tapi dia punya daging enak atau tidak? Kalau dijual mahal atau tidak?
kalau betina bertelur atau tidak. Karena ini ayam mengerti proses. Beda dengan ayam potong kan. Ayam potong kita baru pelihara 1 bulan saja, itu dia punya mata sebesar begini. Itu kalau lihat pakai kaca pembesar, kalau lihat langsung. Tapi ini ayam tidak kuat bertahan. Orang gas motor di sebelah besok mati itu ayam. Ada banyak ASN, TNI, Polri ini. Saya tidak pernah lihat orang di kampus. Tapi tiba-tiba kasih tahu pendeta, Bapak, hari Minggu ada syukuran. Syukuran apa? Saya baru selesai S2. Hai, sekolah di mana? Ini yang bikin rusak negara ini, yang model begini nih. Tidak berproses tapi master. Wih, ada begitu di Kota Waringin sini. Eselon berapa itu dia? Menghancurkan ini negara ini. Proses dulu. Ini mau mujizat terus. Gelar banyak-banyak supaya apa? Kalau ternyata tidak dari sebuah proses. Doa kuat, kerja. Yang ketiga, doa lemah, kerja lemah. Ada begitu di Kota Waringin Barat. Yang tidak tahu kerja lagi tidak tahu berdoa. Dia hanya hidup sah. Orang yang begitu sesungguhnya sudah mati dia sebenarnya. Di dunia ini kan mesti ada hal yang perlu kita kerjakan, ada hal yang perlu kita doakan. Orang yang kerja lemah dan doa lemah itu dia suka ucap ini kalimat. Dia bilang, pendeta, hidup itu mengalir saja. Saudara pernah dengar itu kalimat? Atau sendiri ucap? Saudara setuju dengan itu kalimat? Kalau saya tidak setuju. Mengalir itu pakai prinsip air, bergerak dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih. Nah kalau dia mengalir menuju lubang WC, mau bilang mengalir. Hidup ini kita yang tentukan. Dalam 1 hari seorang manusia ambil keputusan antara 300 sampai 1500 kali keputusan yang berkonsekuensi ke masa depan. Bangun tidur, mau langsung turun atau tarik tambah selimut, itu keputusan. Bangun tidur, mau berdoa dulu atau foto, itu juga keputusan. Kenapa pendeta Yandi berkhotbah di sini hari ini? Karena saya pernah ambil keputusan kira-kira 29 tahun lalu untuk sekolah teologi. Kenapa saudara bekerja di pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat? Karena pernah mengambil keputusan disertai surat keputusan. Kenapa saudara punya istri itu, suami itu? Ya karena pernah ambil keputusan. Tidak mungkin saudara bilang, Pak Pendeta maaf, saya tidak tahu apa-apa. Saya tidur-tidur buka mata dia sudah ada di sebelah, kan tidak begitu. Saya masuk di sini, waktu saya 5 menit. Marilah kita pergi ke. Oke, 1. Ajakan itu dilakukan setelah malaikat pulang. Coba malaikat ada baru mereka baku ajak, itu mungkin kita masih pikir. Tapi ini malaikat pulang baru ajak. Itu sesuatu yang baik. Kenapa? Orang-orang bermental budak kalau kerja mesti ada pimpinan. Pemimpin kalau ada itu mereka kerja serius. Pemeriksaan dari BPKB kalau datang itu mereka tidak pulang, tiap hari hanya kerja. Tapi pemeriksa pulang dia bikin pengucapan syukur. Nah, ini mau hidup bagaimana begini? Mereka baku ajak bahkan ketika tidak ada pemimpin. Saudara, puluhan tahun lalu para perusahaan-perusahaan besar di Indonesia cari orang pintar. Beberapa dekade kemudian mereka evaluasi, ternyata pintar saja tidak cukup. Harus disertai dengan emosi yang baik. Satu tindakan emosional yang tidak terukur merusak seluruh kepintaran. Satu dekade kemudian mereka evaluasi, ternyata pikiran dan perasaan yang kuat saja, emosi yang kuat saja tidak cukup. Harus tambah dengan spiritualitas yang kuat. Spiritualitas itu gerakan dari dalam ke luar, bukan dari luar ke dalam. Yang di dalam itu teologi, yang keluar itu etika. Perjumpaan antara teologi dan etika itulah spiritualitas. Kita bekerja bukan karena orang lain.
tapi gerakan dari dalam keluar. Satu. Kedua, Bethlehem menurut katanya, asal katanya, ini para pendeta, pastor tahu, saudara juga tahu. Bethlehem berasal dari kata Bait Laham, artinya rumah roti, rumah daging, rumah makan. Kita mau ajak orang pergi ke sana, hati-hati. Jangan sampai sana orang lihat roti tidak lihat Yesus. Kadang-kadang kita cari bawa orang tidak sampai menemukan Yesus, tapi menemukan apa yang orang mau. Kalau saudara berdoa, berdoalah sampai menemukan apa yang Tuhan mau dan bukan apa yang kita mau. Terakhir, mari kita pergi ke Bethlehem. Di Bethlehem itu terjadi dua peristiwa yang menarik. Pertama, ada kebijakan pemerintah. Kaisar Agustus mengeluarkan perintah supaya ada sensus penduduk. Berdasarkan kebijakan pemerintah itu terjadilah hal kedua, maka pulanglah orang-orang dari berbagai-bagai tempat ke kampung asal mereka, termasuk Maria dan Yusuf ke kampung asal mereka untuk mendaftarkan nama mereka. Natal terjadi pada dua peristiwa itu. Peristiwa di mana ada kebijakan pemerintah dan berkumpulnya keluarga-keluarga. Saudara tolong, jangan terlalu banyak kerja sampai lupa istri, dan jangan terlalu banyak ingat istri sampai lupa kerja. Apalagi ingat orang lain punya istri. Atur baik-baik begitu supaya kepada satu Tuhan yang sama kan kita janji untuk dua hal yang berbeda. Menjadi suami yang setia, menjadi istri yang setia, tetapi sekaligus bersyukur atas pekerjaan yang Tuhan berikan bagi kita. Selamat merayakan Natal dan Tahun Baru 2025. Tuhan memberkati. Amin.